Pemerintah berjanji akan mengusut temuan kayu gelondongan yang didapati hanyut saat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu-kayu tersebut diduga turut memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya banyak korban jiwa dalam bencana Sumatera. Langkah tegas seperti apa yang akan diambil pemerintah terkait hal ini? Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Kamis 4 Desember 2025 malam mendatangi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pertemuan tersebut membahas temuan kayu-kayu yang hanyut terbawa banjir dan diduga jadi salah satu faktor terjadinya kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di Sumatera. Menurut Raja Juli, hingga saat ini tim dari Kemenhub dan Polisian telah diturunkan ke dua daerah aliran sungai, yakni Garuga dan Agoli, yang berada di Batang Toru, Kabupaten Tamerlui Selatan, Sumatera Utara. Saat ini pihaknya masih pada tahap identifikasi terhadap subjek hukum yang mungkin terlibat. Namun Kemenhub belum bisa memastikan kayu tersebut berasal dari illegal logging atau dari pembukaan lahan sawit yang kayunya kemudian ditumpuk dan hanyut ketika banjir. Yang jelas, Kemenhub telah mengambil sampel kayu untuk diidentifikasi anatominya. Kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal-muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal tersebut jadi atensi Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Kapolri bersama Kemenhub sepakat untuk membentuk satuan tugas gabungan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah, dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Lalu bagaimana sebenarnya temuan awal pemerintah atas kayu gelondongan yang terbawa saat banjir di Sumatera ini? Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dalam keterangannya Rabu 3 Desember di Jakarta bakal memanggil 8 perusahaan imbas gelondongan kayu yang terbawa banjir di Aceh dan Sumatera pada akhir November 2025. Yang mengatakan ke-8 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di daerah aliran sungai atau Das Batang Toru, Sumatera Utara. Namun ia tak merinci nama-nama perusahaan tersebut. Itu kan memperparah bencana ini. Jadi terkait liar dan tidak liar, kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan itu urusan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Ini akan terus berkembang. Saat ini baru tercatat 7 dari 8. 8-nya sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Sebelumnya sempat beredar video viral di media sosial yang menunjukkan kayu-kayu gelondongan hanyut terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Temuan serupa juga terjadi di Padang. Usai banjir, terlihat tumpukan kayu hanyut hingga ke pinggir pantai. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menduga alih fungsi lahan yang izinnya diberikan oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir di wilayah Sumatera jadi salah satu penyebab utama banjir dan longsor. Aktivitas penebangan, pembukaan lahan, membuat resapan air jadi berkurang. Kita bisa lihat gitu ya, dari sejarah karhutla, dari sejarah banjir bandang, lalu longsor, kita bisa lihat berapa banyak tumbukan-tumbukan kayu bekas tebangan gitu ya, bekas tebangan yang hadir di yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa aktivitas ilegalnya ada, masih eksis gitu ya. Penegakan hukumnya belum menggunakan sistem teknologi yang maksimal gitu. Contohnya gitu ya, kalau kita lihat gelondongan kayu yang begitu besar di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, kita bisa melihat bahwa seharusnya dengan pendekatan remote sensing, dengan pengawasan melalui citra satelit, seharusnya ini bisa penegakan hukumnya bisa secara langsung gitu ya, menyasar aktornya gitu ya.
Pembentukan Satgas Gabungan Polri dan Kemenhub membawa harapan baru untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan yang memperparah bencana di Sumatera. Namun belajar dari kasus sebelumnya, apakah investigasi ini akan transparan hingga menyentuh aktor intelektualnya atau sekedar panas di awal? Gimana menurut sahabat Kompas?